rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wa istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya Rasulullah tidur dan apa saja bacaan-bacaan yang dibaca sebelum dan setelah beliau tidur. Sekarang kita akan memasuki bab yang baru, bab yang kelima. Bab yang kelima, fi sifati khuluqi Rasulullah wa hilmihi, menjelaskan tentang akhlaknya Rasulullah dan hilmnya Rasulullah. Nanti hilmu itu apa artinya nanti akan dijelaskan. Dan juga nanti akan dijelaskan wa isyratihi ma'anisaihi, cara beliau bergaul dengan istri-istrinya bagaimana, wa amanatihi dan amanatnya beliau, wasidqihi dan jujurnya beliau, wahyaihi dan sifat malunya beliau, wa mizahihi dan berguraunya beliau, wa tawadhuihi dan tawadhunya beliau, wa julusihi dan duduknya beliau, wa karamihi dan dermawannya beliau, wa syaja'atihi dan pemberaninya beliau. Nanti akan dibahas satu persatu. Sekarang kita akan bahas yang bagian pertama. Di sini dibagi bagian pertama menjelaskan tentang akhlak dan hilminya Rasulullah. Al-faslul awal fi sifati khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa hilmihi. Jadi kalau khuluq itu akhlak, kalau khalq itu namanya penciptaan. Apa ya ini apa namanya? Tubuh itu. Nah, di sini para ulama itu menjelaskan sebenarnya akhlak itu sesuatu yang memang bawaan sudah dikasih sama Allah atau bisa diubah atau bisa diusahakan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, akhlak itu ya sudah tidak bisa diapa-apakan, sudah memang pemberian dari Allah. Berpendapat dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, innallaha qasama bainakum akhlaqakum, sesungguhnya Allah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Kama qasama arzaqakum, sebagaimana Allah membagi kepada kalian rezeki-rezeki kalian. Ini seakan-akan Allah itu ingin menjelaskan bahwa akhlak itu sebuah pemberian yang ya sudah itu, kalau baik ya dia baik, kalau tidak baik ya tidak baik. Cuma pendapat yang kedua di sini ada menjelaskan bahwasanya akhlak itu bisa dilatih. Akhlak itu bisa dilatih, bisa diusahakan. Dan pendapat yang paling kuat adalah menggabungkan dari dua pendapat. Akhlak itu memang awalnya memang dikasih sama Allah, semacam bawaan gitu. Tapi setelah dia berusaha, bisa jadi itu berubah. Bisa jadi berubah. Dan akhlak itu bisa berkurang, bisa bertambah sesuai dengan usahanya masing-masing. Karena di sini dikuatkan dengan dalil innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, berarti kalau akhlak itu tidak bisa dirubah, apa fungsinya? Rasulullah datang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Toh ya tidak ada fungsinya apa-apa. Dikuatkan juga oleh sebagian ulama, anjing atau hewan-hewan buas itu ketika dilatih itu bisa jinak. Maka manusia pun lebih bisa untuk berubah. Jika hewan saja yang tidak punya akal, tidak punya hati, bisa berubah karena seringnya dilatih. Kadang kan ada itu yang biasanya pawang ya.
pawang atau apa biasanya, nganu singa, harimau, pawang ya. Itu karena dilatih bisa terus ada monyet bisa naik sepeda, itu karena dilatih. Maka manusia itu juga pastinya jauh lebih bisa. Ini juga dikuatkan oleh doanya Rasulullah ketika beliau bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi, ya Allah sebagaimana engkau baguskan penciptaanku, maka baguskan juga akhlakku. Ini kan berarti permintaan dari Rasulullah agar Allah itu memperbaiki akhlaknya. Ini juga senada dengan ayat Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Rasulullah itu sudah tinggi ilmunya tapi masih minta agar ditambahi ilmu. Intinya akhlak itu bisa berubah kalau kita mau berusaha. Sekarang kita akan membahas tentang akhlaknya Rasulullah. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini pengarang kitab apa? Ayo, pengarang kitab apa? Ini kalau orang punya terjemahannya itu bagus, karena kitab yang luar biasa ini. Pengarang kitab apa? Qadhi Iyad. Seorang qadhi, seorang hakim, tapi mahabbahnya kepada Rasulullah itu sangat tinggi. Pengarang kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, ini menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah. Yang ngarang Qadhi Iyad, tebel sekitar 5.000 halaman kalau tidak salah, yang versi berbahasa Arab. Berarti kalau terjemahannya bisa lebih dari itu. Saya punya kitabnya. Itu manfaatnya banyak punya kitab itu. Bisa menghindarkan dari segala macam keburukan, terus juga bisa untuk kalau ada yang sakit itu insya Allah sembuh asal yakin. Tapi semuanya itu adalah sekedar perantara. Qadhi Iyad berkata di dalam kitab Asy-Syifa, qala Wahb bin Munabbih berkata, qara'tu fi ahadin wa sab'ina kitaban. Kata Wahab bin Munabbih, aku pernah membaca 71 kitab. Artinya 71 kitab itu kitab-kitab umat-umat terdahulu. Fawajadtu fi jami'ha, maka aku menemukan di semua kitab itu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam arjahun nasi aqlan wa afdaluhum ra'yan. Rasulullah itu di 71 kitab itu dijelaskan bahwa beliau adalah orang yang paling tinggi akalnya, paling cerdas akalnya, dan paling afdol pendapatnya. Dan itu sudah dijelaskan dari kitab-kitab umat-umat terdahulu. Jadi pendapatnya itu untuk mengatur segala urusan, baik itu urusan rumah tangga, urusan yang lainnya, politik, negara, dan urusan umat, semuanya itu beliau ahlinya. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, Wahab bin Munabbih berkata, fawajadtu fi jamiha annallaha ta'ala lam yu'ti jami'an nasi min bad'id dunya ila qidaiha minal aqli fi jambi aqlihi sallallahu alaihi wasallam illa kahabbati ramlin min baini rimalid dunya. Allah itu tidak pernah memberi semua manusia dari awal sampai akhir dunia yang akalnya melebihi akalnya Rasulullah hanya seperti satu kerikil dari kerikil-kerikilnya dunia, satu pasir dari pasir-pasirnya dunia. Artinya bandingannya akalnya Rasulullah dengan akalnya selain beliau itu sama seperti satu butir pasir dengan pasir yang ada di seluruh dunia. Coba bayangkan itu. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menandingi sudah. Dari segi akalnya Rasulullah tidak ada. Sama seperti yang digambarkan Nabi Khidir dan Nabi Musa, itu sama seperti ada air di mulutnya burung pipit dibandingkan dengan air lautan. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang ada di lautan. Itu bandingannya akalnya Rasulullah dengan akalnya seluruh manusia. Makanya beliau itu cerdas. Kalau itu seperti itu memang fadl, itu anugerah dari Allah itu. Karena akal itu ya
tidak bisa di cerdas itu ya seperti itu cerdas. Tapi orang itu bisa pinter walaupun dia tidak cerdas kalau dia mau belajar gitu. Iya harus belajar. Harus belajar. Kalau tidak belajar tidak bisa. Hari Sabtu kemarin saya jadi juri lomba baca kitab Pondok Pesantren se-Kabupaten Situbondo. Itu tetap yang sering baca ya yang menang. Ya saya harus sportif walaupun dari pondok sini ada yang ikut ya harus jujur. Kalau memang bagus ya dikasih bagus, kalau memang tidak bagus ya dikasih tidak bagus. Perempuan yang menang. Ya karena memang ya mau belajar kan enggak. Padahal secara akal tuh ya lebih menang laki-laki. Cuma kelebihannya perempuan ini kadang-kadang dia ini semangat dan rajin gitu. Iya kadang juga cerdas juga. Yang penting belajar, baca dan baca. Kalah itu. Ya ini ya. Masa ada target saya harus bisa baca kitab gitu loh. Iya, kuncinya bisa baca kitab itu berani. Saya waktu lulus mondok itu saya tiba-tiba waktu itu di masjid sendirian ngelihat santri-santri sebanyak itu. Terus saya waktu itu lagi pegang kitab. Saya kok masih belum bisa baca kitab ya? Padahal sudah hampir lulus, sudah selesai pendidikan itu, tinggal nunggu wisuda, tinggal nunggu pulang gitu. Saya kok ini ya sudah mondok lama tapi kok belum bisa baca ya? Ini gimana caranya ini? Terus apa bedanya sama yang tidak mondok, antara yang mondok dengan tidak mondok itu? Berpikir keras. Hanya semenjak saat itu saya berani. Jadi baca kosongan kitabnya, di sebelahnya ada yang kitab yang ada maknanya, atau kitab yang ada maknanya, yang kosong-kosong maknanya itu saya cari di kamus. Akhirnya cepat. Jadi sambil lalu ketika saya ditarim itu langsung ini cepat itunya. Ya, karena di sana ada tuntutan ya harus bisa, karena tidak perlu dimaknai di sana. Tidak sama seperti di Indonesia. Jadi guru nerangkan, baca kitabnya langsung diterangkan, tidak perlu makna, karena maknanya apa, orang Arab masa dikasih makna apa, asli orang Arab gitu. Ya harus bisa. Dan belajar itu yang penting menguasai kitab-kitab yang kecil dulu, itu sebagai kunci untuk bisa menguasai kitab-kitab yang besar. Fikih anggap saja ambil satu, Safinah misalkan, atau Takrib gitu, salah satu dari itu. Nanti insya Allah kitab-kitab besar itu bisa, insya Allah bisa. Karena kosakata di kitab-kitab itu tidak jauh beda. Di kitab kecil maupun di kitab besar itu tidak jauh beda. Tapi ya tetap, walaupun bisa ya tetap butuh guru. Artinya itu hanya sebagai gerbang pembuka untuk bisa membaca kitab-kitab besar. Boleh untuk baca kitab sendiri, tapi kalau tidak paham silakan tanya kepada yang paham gitu. Makanya lebih bagus itu menguasai kitab kecil daripada belajar kitab besar tapi tidak paham. Lebih bagus itu. Kapan hari ada alumni sini minta kepada saya untuk diajari privat kitab I'anatul Thalibin. Kitab I'anatul Thalibin itu berjilid-jilid, kitab Syarah Fathul Mu'in. Ya, ini saya tanya tentang hal-hal yang sepele, yang sederhana, tentang rukun-rukun sholat ini dan itu, masih tidak begitu menguasai ya. Yang penting lebih baik belajar kitab kecil. Saya yakin insya Allah walaupun di sini belajarnya Safinah, bisa jadi ngalahkan yang belajar yang di atasnya Safinah. Karena keterangannya sudah saya ambilkan dari berbagai kitab gitu. Jadi kalau ditanya kamu belajar apa? Safinah. Insya Allah tidak memalukan. Tapi kalau kamu belajar apa? Fathul Mu'in. Ditanya
Mengusap kedua telinga hukumnya apa? Wajib, misalkan, kan memalukan. Kalau belajar kitab Safinah, pas ditanya rukun-rukun sholat ada berapa? Oh begini, yang rukun qauli ada sekian, rukun fi'li ada sekian. Wah itu kan luar biasa gitu. Wa dzakara al-Qustulani fil Mawahib al-Laduniyah an Awarifil Ma'arif al-Lubbu wal Aqlu mi'atu juz'in. Akal itu ada 100 bagian. Tis'atun wa tis'una fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 99 itu dimiliki oleh Nabi. Wa juz'un fi sa'iril mu'minin. Sedangkan satu bagian itu disebar oleh seluruh orang-orang mukmin. Jadi 99 banding 1. Makanya tidak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah dari segi apapun. Dari segi akalnya, dari segi cerdasnya, dari segi hatinya, tidak ada. Kalau sekarang kan ibaratnya 1/1000 begitu. 1/1000 itu menggambarkan akalnya Rasulullah seperti itu. Dan itu bukan cuma sekedar wacana, tapi ada buktinya. Kalau Rasulullah itu memang benar-benar akalnya cerdas dan beliau sangat pintar. Dikatakan di sini, "Wa man ta'ammala husna tadbirihi lil arabil ladina hum kal wahsy syarid ma'at tabi'il mutanafil mutaba'id wa kaifa sasahum wahtamala jafahum wa sabaru ala adahum ali ila anin qadu ilaihi wajtama'u alaihi." Rasulullah itu kan hidup di negara Arab. Nah, orang Arab itu wataknya keras-keras. Orang Arab itu keras, tidak sama seperti orang selain Arab. Kalau sudah keras itu melebihi kerasnya orang-orang Ajam itu. Orang Arab itu watak aslinya susah diatur. Kalau di dalam Al-Qur'an, al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududama anzalallah, kalau tidak salah itu. Orang Arab itu kalau dia salah itu salahnya sudah kadang parah. Dan orang Arab memang keras, wataknya memang keras, karena mungkin hidup di padang pasir, cuacanya juga, ngomongnya juga keras-keras. Tapi coba lihat, apakah mereka kemudian tidak bisa diatur oleh Rasulullah? Bisa. Mereka yang awalnya itu tidak kenal dengan Rasulullah, membenci kepada Rasulullah, menyakiti kepada Rasulullah, semuanya tunduk dan taat kepada ajakan Rasulullah. Itu menunjukkan betapa beliau itu orangnya cerdas. Ngatur orang Arab saja itu bisa, apalagi cuma ngatur yang lainnya. Makanya dikasih tantangan bahwa beliau itu hidup di negara Arab. Itu menunjukkan betapa beliau itu memang cerdas. Dan orang-orang Arab itu juga bahkan mengalahkan dirinya sendiri untuk berhijrah, untuk mengikuti Rasulullah, meninggalkan tempat tinggalnya dan orang-orang yang dicintai karena ajakan Rasulullah. Bisa diatur oleh Rasulullah, bisa. Itu menunjukkan betapa Rasulullah itu orangnya sangat cerdas. Min ghairi mumarasatin sabaqat lahu. Rasulullah itu juga tidak pernah belajar sebelumnya bagaimana caranya ngajak orang Arab berdakwah kepada orang Arab. Tidak pernah belajar. Jadi tidak pernah tanya, gimana ini saya mau berdakwah kepada orang Arab, kepada kaum kafir Quraisy misalkan. Caranya bagaimana? Tidak belajar sama sekali. Beda dengan kita kan. Apa-apa itu masih butuh belajar. Mau dakwah ke mana begitu, kita harus tahu orangnya bagaimana, nanti kita pakai metode apa, yang disampaikan itu materinya apa. Rasulullah tidak pernah belajar sama sekali. Itu menunjukkan betapa Rasulullah itu orangnya sangat cerdas. Wala mutolaati kutubin yata'allamu minha syiaral madina. Dan Rasulullah juga tidak belajar dari kitab-kitab. Ya misalkan ini gimana caranya berdakwah kepada orang Arab, buka-buka kitab begitu. Tidak. Ya karena Rasulullah juga tidak bisa. Makanya di sini disimpulkan tahaqqaqa lahu annahu aqalul alamin. Maka sudah menjadi jelas, menjadi benar bahwa beliau adalah orang yang paling berakal dari seluruh alam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang asli itu. Akhlaknya Rasulullah itu apa? Tidak susah. Tidak sama seperti kita.
kita misalkan mau memaafkan, itu masih usaha sekuat tenaga. Bagaimana caranya agar bisa memaafkan. Tapi kalau Rasulullah itu lahul khuluqus sahal, punya akhlak yang gampang. Untuk mengeluarkan akhlak yang baik itu tidak susah payah. Itu Rasulullah itu. Memang dari sananya seperti itu Rasulullah itu. Di samping juga tetap untuk memperbaiki akhlak daripada umatnya. Walamma kana aqluhu alaihi salatu wassalam awsa'al uqul la jarama ittasa'at akhlaqu nafsil karimah ittisa'an la yadiku an syai'in. Sudah jelas bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling berakal dari seluruh alam, maka sudah otomatis akhlaknya adalah akhlak yang mulia, akhlaknya adalah akhlak yang baik. Berarti akal ini ada hubungannya dengan akhlak. Maka untuk mencerdaskan akal ini kan juga butuh belajar. Kadang bisa jadi orang itu akhlaknya berubah karena belajar, karena ilmu. Karena apa? Karena sebelumnya mungkin dia menyangka, oh ini mungkin hal-hal yang biasa, tidak begitu bermasalah. Ternyata ketika dia sudah tahu, oh ternyata ini dicela di dalam Al-Quran, tidak pernah dilakukan oleh para ulama, ini menimbulkan bahaya ini dan itu, maka sehingga dia bisa berubah. Intinya ilmu dulu yang bisa mengontrol. Kalau orang sudah tidak punya ilmu, ya tidak ada kontrolnya itu. Yang penting kita sudah tahu bahwa itu tidak bagus, nanti ilmu itu yang akan menyadarkan kepada kita. Makanya ketika Rasulullah itu akhlaknya bagus, dikatakan di sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, ada yang pernah tahu kitab Ihya? Tahu, pernah pegang? Makanya dulu saya ketika dulu mondok itu ketika guru-guru saya itu menyebutkan nama kitab, ya, pertanyaannya itu, pernah tahu kitab itu? Kalau misalkan jawabnya tidak tahu, atau pernah lihat di toko atau di mana begitu? Kalau tidak pernah lihat, atau mungkin pernah pegang atau pernah baca. Kalau tidak semuanya ya minimal pernah lah, atau pegang-pegang gitu ketika di toko kitab, toko buku begitu, pegang atau apa pinjem kalau ada yang pegang kitab itu, minimal itu. Masa enggak sama sekali? Kalau saya punya 5 jilid, itu 4 jilid, itu disyarahi menjadi berapa 10-12 jilid atau lebih kayaknya, yang mensyarahi ulama dari Zabid yang ada di Yaman. Qala Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham ini pernah mendatangi Sayyidah Aisyah dan ayahnya Sayyidah Aisyah. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fasa'altuha, kemudian Sa'ad bin Hisham ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah an akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang akhlaknya Rasulullah. Faqalat, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, "Ama taqra'ul Qur'an?" Apakah kamu tidak baca Al-Qur'an? Jawabannya begitu, apakah kamu tidak baca Al-Quran? Sa'ad bin Hisham menjawab, qultu bala. Iya, bala itu jawaban halus. Bala itu ya iya, artinya iya kalau bahasa Indonesia. Naam itu juga iya. Tapi bala itu untuk orang-orang mulia jadi lebih halus bahasanya. Kalau di bahasa Jawa itu inggih, injih gitu. Itu halus, bala itu. Iya, aku baca Al-Quran. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab lagi, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi saya tidak bisa membayangkan ya, mungkin sahabat itu untuk memahami Al-Quran itu sangat mudah. Kenapa kok sangat mudah? Karena ada Al-Quran yang berjalan. Siapa Al-Quran yang berjalan? Rasulullah itu kan Al-Quran berjalan. Sahabat ketika baca Al-Quran itu, misalkan Al-Quran memerintahkan fa'fu anhum wasfah, misalkan maafkan dan lupakan. Ada contohnya itu sudah, Rasulullah itu contohnya. Misalkan
wasbir dan sabarlah. Mereka tidak susah-susah untuk mencari contoh. Sudah ada Al-Quran yang berjalan itu. Sehingga mereka itu untuk memahami Al-Quran itu lebih mudah karena sudah ada contohnya yang ada di depannya beliau para sahabat itu. Karena akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Makanya tidak heran kalau Rasulullah itu memang dididik oleh Al-Quran. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Wa innama addabahul Qur'an bimisli qawlihi. Ini contoh-contoh adab Al-Quran yang ada dalam pribadi Rasulullah. Contoh surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkan dan perintahkanlah kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini perintah dari Allah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bukan cuma memaafkan, tapi berbuat baik kepada dia dan juga berpaling dari orang-orang bodoh. Ini sebenarnya pelajaran penting bagi kita, bahwasanya orang-orang yang suka menyakiti, orang-orang yang suka menghina itu anggap saja dia adalah orang-orang yang bodoh. Kita diperintahkan untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kalau cuma memaafkan itu insya Allah lebih gampang. Tapi kalau sudah memaafkan plus berbuat baik sama orang itu, nah ini yang berat ya. Kadang-kadang orang itu hanya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Tapi ini Rasulullah itu semuanya lengkap. Makanya tadi itu bukan cuma sekedar ngomong Sayyidah Aisyah kalau Rasulullah akhlaknya adalah seperti Al-Quran, tapi ada buktinya sendiri. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Di antara akhlak Rasulullah yang terdapat di dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Adil ini di sini artinya tengah-tengah dalam segala hal, baik dari segi perbuatan, baik dari segi akhlak, baik dari segi keyakinan. Itu namanya adil. Dan Allah memerintahkan berbuat baik dan juga memenuhi hak-haknya seorang kerabat keluarga itu. Dan Allah melarang dari perbuatan fahsya itu zina, dan perbuatan mungkar dari kekafiran dan kemaksiatan, wal baghi dan perbuatan kezaliman. Allah memerintahkan itu semuanya, dan itu semuanya sudah dilakukan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah kana khuluquhul Quran. Di dalam Maulid Tiba itu disebutkan kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran. Yansahu lil insan wa yafsahu lil ihsan. Itu ada semuanya pada diri Rasulullah. Wa qawlihi wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Allah memerintahkan kita untuk bersabar atas apa saja yang kita alami, baik itu dari urusan kesehatan, baik itu dari urusan ujian, cobaan, ekonomi, rezeki. Kita disuruh bersabar. Karena sesungguhnya bersabar itu adalah hal-hal yang sangat penting yang dianjurkan di dalam agama. Apakah Rasulullah tidak sabar? Sabar. Karena khuluquhul Quran. Makanya tidak heran waktu itu ketika Rasulullah dilempari pakai batu oleh orang-orang yang membenci sampai kening dia itu berdarah. Setelah berdarah, Rasulullah bersusah payah bagaimana caranya agar darah ini tidak menetes ke bumi. Karena waktu Rasulullah itu disakiti oleh musuh-musuhnya dan darahnya menetes, ini bumi ini bersumpah, wahai Rasulullah, kalau engkau mau biar mereka saya telan di bumi. Gunung ini juga bersumpah di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau mau biar aku
ininya, aku jatuhkan diriku biar mengenai kepada orang-orang yang menyakitimu. Tapi Rasulullah tidak menjawab sumpah-sumpah dari bumi dan gunung. Bahkan beliau itu menadai itu biar tidak menetes ke bumi. Itu sabarnya Rasulullah, bukan cuma sekedar sabar tapi juga memaafkan. Kemudian beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Orang menyakiti itu karena tidak kenal. Orang menyakiti itu karena tidak kenal dengan diri kita. Kalau di kitab itu diibaratkan sama seperti anjing. Anjing itu dia akan menggonggong kepada orang yang tidak dikenal. Tapi kalau kepada majikannya biasanya diam. Makanya kita itu biar tidak susah-susah, cuek aja. Kalau ada orang ngomongkan kita, membuli, menyakiti, anggap saja iya, biar tidak ruwet-ruwet ya. Pikiran sudah ruwet, anggap saja itu anjing karena dia tidak kenal sama kita gitu loh. Saya yakin orang itu kalau kenal tidak mungkin. Orang itu kalau kenal tidak mungkin mengatakan hal-hal yang buruk. Tidak mungkin berbuat hal-hal yang buruk kalau orang itu kenal. Benar-benar kenal baik. Tapi kalau memang kenalnya itu dia tidak baik, ya jangan salahkan. Maksudnya ini orangnya baik, tapi dibully orang, disakiti, difitnah, dicela, dihina. Nah, anggap saja anjing menggonggong, kafilah berlalu. Dia ada ruwet-ruwet itu. Hidup sudah banyak masalah, itu dipikirkan gitu. Nah, itu. Kenapa kita harus pusing-pusing mikirkan orang yang menyakiti kita, sehingga terkuras waktu dan tenaga kita untuk mencintai orang yang mencintai kepada kita. Nah, itu susah itu sudah. Kemudian ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan tentang akhlak Rasulullah, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Orang yang sabar, bukan cuma sabar tapi juga memaafkan. Ini susah, ini betul susah. Kalau sabar itu mungkin masih bisa ya, disakiti orang, disinggung sama orang, kita tersinggung, sabar, tidak bales, itu mungkin gampang ya. Tapi setelah itu kamu udah bakal saya maafkan selama-lamanya seumur hidupnya, itu yang susah itu. Tapi Rasulullah sabara wa ghafara, sabar dan memaafkan. Itu makanya ada pada diri Rasulullah, karena khuluquhul Quran. Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Makanya ini ya, sebenarnya di dalam Islam orang yang menyakiti kita itu kita boleh untuk membalas. Boleh untuk membalas, tapi dengan balasan yang sama. Misal kita pernah dipukul sama orang, 1 kali pukulan, kita boleh, hukumnya boleh, tidak dosa, membalas dengan 1 pukulan dengan kadar yang sama. Kalau mukulnya cuma begini, ya kita mukulnya juga cuma begini. Cuma karena kadang sudah kesel langsung. Tidak boleh itu, tidak boleh. Asal sama itu masih boleh, tidak dosa. Dihina 1 kata, dibalas 1 kata, itu boleh. Cuma nanti akan sedikit membingungkan, ini mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Dan itu nanti akan tidak ada berhentinya. Ini menghina, balas menghina, menghina lagi, balas menghina lagi. Kapan selesainya? Tapi kalau sudah sabara wa ghafara, nah itu selesai sudah. Maka akan bisa diketahui. Fa'fu anhum wasfah. Allah memerintahkan kepada kita untuk memaafkan atas kesalahan orang lain. Bukan cuma memaafkan, wasfah. Wasfah itu melupakan. Nah ini yang susah, memaafkan dan melupakan.
Sehingga Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat. Berarti kalau cuma salah satu saja yang dilakukan itu masih belum termasuk golongan muhsinin. Kalau cuma memaafkan tapi tidak melupakan masih belum termasuk golongan orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Tapi ini semuanya ada pada diri Rasulullah. Fa'fu anhum wasfah, sudah dilupakan. Bahkan waktu itu pernah ada orang yang mau bunuh Rasulullah, tidak, Rasulullah melupakan karena dia masuk Islam. Sudah dilupakan, tidak diungkit-ungkit apapun. Itu Rasulullah luar biasa. Wa qawlihi falyafu wa la yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkan dan lupakan. Sampai Allah itu ngasih peringatan di sini. Apakah kamu tidak ingin Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian? Jadi kalau tidak memaafkan, tidak melupakan, seakan-akan dia itu dosa-dosanya ingin tetap ada di dalam dirinya sendiri. Sudah dikasih janji sama Allah, maafkan, lupakan. Berat apa berat? Berat. Iya, ya sesuatu yang berat ya bukan berarti kemudian kita kayaknya tidak bisa. Berusaha belajar. Yang tadi itu katanya akhlak itu bisa dirubah. Hewan buas saja itu bisa jadi jinak karena seringnya dilatih. Masa manusia yang punya akal, punya hati, masa tidak bisa berubah? Saya yakin bisa berubah, Pak. Saya yakin bisa berubah. Sayyidina Umar, coba kurang apa dulu itu? Anggap saja kalau istilah sekarang preman. Musuh yang paling utama itu ya Rasulullah. Tapi coba setelah beliau sudah masuk Islam, akhlaknya luar biasa, peduli kepada fakir miskin, mementingkan urusan orang lain. Itu karena memang belajar itu. Nah, wallahu ghafurur rahim. Dan masih banyak lagi akhlak-akhlak Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran, yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terakhir, karena ini masih nyambung. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah di dalam Al-Quran, hindarkan diri dari keburukan dengan sesuatu yang bagus. Misalkan marah dilawan dengan sabar, kemudian keburukan dilawan dengan memaafkan, begitu. Sehingga ketika orang melawan keburukan dengan kebaikan, faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi yang awalnya musuh itu bisa jadi teman. Dan itu semuanya ada pada diri Rasulullah. Semuanya yang pernah musuhi Rasulullah, karena Rasulullah itu bersikap baik kepada mereka, yang awalnya memusuhi menjadi orang yang paling mencintai. Termasuk contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu dulu orang yang paling terdepan untuk membunuh Rasulullah. Ketika dihadapi dengan kebaikannya Rasulullah, beliau menjadi orang terdepan yang paling mencintai Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arallahu. Insyaallah akan kita lanjutkan sifat-sifat Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.